Apakah dengan teman-teman membeli subscriber, membeli jam tayang di tahun 2026 atau tahun kapanpun lah ya, itu masih aman? Jawabannya tentu saja jelas teman-teman, tidak aman. Karena apa? Bagi orang-orang yang sudah seperti ini ya, mindsetnya ya, pemikirannya itu adalah pemikiran yang di awal saja. Karena apa? Nyatanya di dalam dunia YouTube itu sendiri ya, pertama-tama yang kita kejar itu kan yang namanya sebuah channel YouTube, kreator YouTube ya. Itu apalagi kalau bukan AdSense ya, paham. Saya tahu, paham teman-teman. Bukan saya itu tidak paham benar ya. Tetapi di sini saya itu bertugas untuk meluruskan teman-teman ya, yang masih juga mungkin pemikiran yang sederhana inilah ya, sesimpel inilah bisa dikatakan seperti itu, yaitu membeli subscriber dan juga membeli jam tayang. Cara-cara yang seperti ini bisa dibilang ya, itu cuma di awal saja menjadi konten kreator YouTuber. Tetapi kalau yang sudah cara seperti ini jelas sih, yaitu yang kedua, yaitu adalah melanggar aturan si YouTube itu sendiri. Sedangkan untuk yang pertama ya, yaitu seperti yang saya katakan itu adalah hanya di tahap awal saja. Misalkan ya, kalau teman-teman itu sudah, ya terserah teman-teman sih, pertama-tama dilakukan terlebih dahulu lah ya, yang mungkin menurut teman-teman itu sendiri yang dikatakan ada mungkin juga sebuah pertanyaan begini, saya kok sudah membeli jam tayang dan juga subscriber kok masih aman-aman saja, bahkan sudah dimonetisasi. Oke, itu bagi yang lolos ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, bagi yang mungkin juga nasibnya itu tidak mulus-mulus gitu aja, yaitu misalkan apes ya, sebuah channelnya tersebut itu kalau misal masalahnya bisa hingga serius, itu channel tersebut itu bisa disuspend atau dibanner teman-teman. Itu bagi yang apes, dan juga yang sebelumnya itu bagi yang enggak apes ya, bisa dimonetisasi. Ya mungkin kalau yang sudah di kedua ini ya, yang apes, itu teman-teman itu nanti akan masalahnya sendiri. Oke, terserah nanti teman-teman itu sendiri itu akan seperti apa kalau sudah merasakan dibanet atau disuspend. Tetapi mungkin bagi orang-orang yang mungkin juga masih kekeh juga dengan yang sudah lolos lah ya, sudah lolos bahkan mungkin sudah dimonetisasi dengan cara membeli subscriber atau membeli jam tayang lah ya. Nah itu mungkin yang di tahap pertama ya, itu yang lolos monetisasi. Itu bagi yang mungkin nggak apes lah ya di dalam nasibnya lah ya, sampai hingga dimonetisasi. Jangan salah, itu belum apa-apa, itu baru permulaan teman-teman itu sendiri itu menjadi konten kreator ya. Memang sudah melewati beberapa tahap, tapi nanti teman-teman itu akan merasakannya sendiri bahwa setelah dimonetisasi itu juga awal dari yang sebenarnya teman itu sendiri itu memahami dengan sebuah channel. Oke, setelah dijalani sebuah channel yang sudah dimonetisasi, apalagi dengan cara yang seperti itulah ya, membeli subscriber dan juga membeli jam tayang, nanti akan merasakan teman-teman itu pertama ya, yaitu ternyata yang namanya sebuah channel sudah dimonetisasi, sudah membeli jam tayang dan subscriber dan bisa lolos monet lah ya, ternyata begini ya, viewersnya sepi. Ternyata jam tayang mungkin oke, masih baik-baik saja, tetapi penayangan, pendapatan, dan juga mungkin di setiap harinya kita berharap AdSense lah ya, yang dikatakan kita kan berharapnya yang namanya dimonetisasi di YouTube itu sendiri kan, kita itu berharapnya itu bukan cuma dimonetisasi teman-teman, tapi berharap kita bisa mendapatkan uang yang banyak dari YouTube itu sendiri ya. Tetapi sudah pada di posisi itulah ya, orang-orang yang seperti inilah yang umpamanya sudah dengan cara yang aneh-aneh bisa lolos monetisasi pula, nanti itu di tahap berikutnya lagi itu akan merasakan ternyata begini, viewersnya sepi. Ditambah ya, di sini kita yang mengatakan itu dan juga menjelaskan bahwa ada beberapa poin-poin pentingnya, yaitu kalau memang sebuah channel tersebut itu sudah jelas, sudah paham pasarnya siapa, penontonnya siapa, penikmatnya siapa lah ya, itu bagi si kreator itu kalau sudah paham. Yang jadi masalah, sudah lolos monetisasi dengan cara yang aneh seperti itu, channel tersendiri pun juga masih nggak ngerti targetnya siapa ya, penontonnya siapa ya, ini audiensnya itu siapa ya. Nah itu akan menjadi masalah baru, dan teman itu sendiri itu akan baru menyadari lah, bisa dibilang seperti itu. Ditambah mungkin secara yang di pendapatannya ternyata begini, sekalipun sudah dimonetisasi ya dengan cara yang entah seperti apa lah ya, ternyata di pendapatan di setiap harinya begini, hanya recehan saja. Karena apa itu?
di kesalahannya itu di mindset di awal teman-teman. Jadi yang namanya YouTube itu sendiri itu sebenarnya itu bisa dibilang begini ya, YouTube itu sendiri juga sebenarnya kenapa alasan itu ada sebuah syarat monetisasi seperti itu ya, 1000 subscriber 4000 jam tayang, opsi yang kedua 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang. Sebenarnya YouTube itu sendiri tuh masih mengetes di awal aja, ini konten kreator YouTuber ini sebenarnya mentalnya itu seberapa jauh ya, karena kenyataannya di dalam YouTube itu sendiri untuk bisa menghasilkan uang yang banyak lah ya, bukan cuma di monet itu seperti apa nih ya. Nah ternyata orang-orang ini ternyata sudah terlihat di awal, mindsetnya cuma dikejar di awal aja, 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, atau 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang lah ya untuk opsi yang kedua. Nah karena di masalah di awal tersebut itu berkepanjangan ya teman-teman ya, itu akan terus berlanjut. Nah ternyata setelah dimonet itu tidak langsung serta-merta bisa mendapat uang banyak, ternyata harus memahami lagi di awal. Membangun sebuah channel itu harus juga dengan paham pasarnya, paham penikmatnya, paham penontonnya lah ya. Nah jadi teman-teman ya, yang berpikirannya seperti itu di awal lah ya, apakah membeli subscriber dan juga membeli jam tayang itu aman sudah bisa dimonetisasi? Oke, mungkin ada yang lolos lah ya, jadi kontesnya mungkin ya itulah dua ya, aku sudah lolos monetisasi dengan cara beli jam tayang atau beli subscriber. Nanti setelahnya teman-teman itu sendiri itu akan merasakan ya. Jadi mungkin bisa dibilang juga beginilah, saya tuh di sini mengatakan bukan serta merta kita nggak mengalami, tetapi saya itu sudah merasakan, bukan serta merta saya juga membeli jam tayang atau membeli subscriber, tetapi saya sendiri aja yang dulu itu pernah monetisasi yang dengan kerja keras saya sendiri, yang ternyata juga baru di situ dan viewersnya tersebut itu masih sepi ya teman-teman. Ternyata memang pada dasarnya itu salahnya di mindset awal teman-teman. Yang kita kejar itu di YouTube itu, di sebuah channel itu cuma di angka monetisasi saja, di angka syarat monetisasi 1000 subscriber apa 4000 jam tayang, oke. Dan juga yang kedua lah ya, 500 subscriber ataupun di 3000 jam tayang. Jadi teman-teman itu yang harus diperbaiki dari awal mindsetnya pertama yaitulah menjadi konten kreator YouTuber yang dalam hal ini sebuah channel YouTube itu agar bisa menghasilkan ya. Apalagi kita itu kan berharapnya dari channel YouTube itu banyak ya, berjuta-juta, puluhan juta. Jadi untuk lebih dipahami, benar-benar dirasakan itulah ya, untuk dikoreksi kesalahannya itu di awal teman-teman, itu di mindsetnya itu bukan dikejar-kejar angka syarat monet. Angka syarat monet seperti itu hanya di awal saja. Nanti di awalnya di syarat di monetisasi lolos ya, di situ juga akan merasakan sendiri, wah ternyata mengelola dan juga membangun channel atau dalam hal teman-teman itu sendiri menjalani sebuah monetisasi saja lah ya, menjalani channel untuk bisa di video berikutnya lagi saja itu akan dirasakan. Bahkan mungkin juga teman itu sendiri akan selalu bertanya, ini channel sebenarnya apa ya, mau dibawa kemana kan sebuah channel ini ya, ini channel sendiri tuh padahal ini channel sendiri ya teman-teman, tapi teman-teman itu sendiri tuh akan merasa kebingungan karena itu ya kesalahannya itu di awal. Nah jadi saya berpesan kepada teman-teman ya, yang di sini mungkin juga pertama belum mengalami ya, sebelum terlalu jauh menyesal, atau mungkin ya kalau nggak percaya dengan kata-kata saya ya silakan saja sih dengan prinsip teman-teman, atau mungkin ingin mencobanya dengan jalur-jalur seperti itulah ya, yang membeli subscriber atau membeli jam tayang. Nanti di pertengahan perjalanan lah ya, nanti akan merasakannya sendiri kok. Yang seperti itu, yang berbicara itu hanya waktu aja ya. Nah jadi di sini tuh yang perlu dipahami adalah itulah, bagi yang teman itu sendiri belum mengalaminya, kalau percaya dengan kata-kata saya, segera perbaiki mindset di awal. Membangun sebuah channel YouTube itu bukan cuma sekedar mengajar angka yang syarat monetisasi, tetapi bagi yang sudah terlanjur mengalaminya ya, yang dikatakannya itu lolos monetisasi atau apa, tetapi nanti itu akan di perjalanan itu akan merasakan
yang namanya AdSense atau channel YouTube itu akan bisa menghasilkan jutaan ya, bukan cuma sekedar dimonetisasi aja. Itu ya, itu bukan hanya di awal aja, biar kita merasakan bagaimana caranya berpikir untuk bisa menghasilkan uang jutaan di YouTube ya. Tapi tentu saja dengan cara yang baik dan benar ya, bukan juga dengan yang cara-cara aneh seperti itu ya. Nah, semoga dengan sebuah kata-kata atau yang penjelasan saya sepanjang ini ya, teman-teman itu bisa paham lah ya, bahwa menjadi konten kreator YouTube itu penuh banyak perjuangan dan juga proses lah ya. Dan yang pertama-tama itu yang dipahami ya itulah mindset lah ya, itu yang bukan cuma mengejar di angka di awal aja, membeli subscriber, apa membeli jam tayang ya, atau kejar-kejar monetisasi, apalagi dengan cara yang aneh seperti itu ya. Jadi lebih baik daripada menggunakan cara seperti itu, cara-cara aneh, apalagi itu sudah melanggar aturan YouTube ya, dan kalau apesnya ya itu bisa disuspend atau dibanet ya. Teman itu sejak awal itu perbaiki mindset dari awal, dan juga menggunakan cara-cara yang memang sudah dianjurkan oleh YouTube, cara-cara yang positif daripada cara-cara yang aneh seperti itu, cara yang apa ya, negatif lah, cara hitam lah yang bisa dibilang seperti itu. Nah, semoga video ini bisa memberikan teman itu pencerahan dan juga kesadaran ya. Ini juga bukan serta-merta untuk teman-teman sih, tetapi juga untuk diri saya sendiri sebenarnya. Tetapi setidaknya itulah sebuah penjelasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman, sebuah ilmu yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman itu paham apa yang saya jelaskan. Kalau tidak paham, bisa diulangi juga dari awal ya. Jika teman-teman itu suka dengan video ini atau ingin mengikuti sebuah channel ini ya, sesuai dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun di dunia YouTube ya, yang mungkin juga memiliki mindset yang salah di awal lah ya. Pokoknya saya sendiri juga banyak lah, tidak bisa menjelaskan satu persatu ya. Pokoknya itulah, jika ingin mengikuti jika ingin mengikuti channel saya ini, bisa ikuti saja channel ini dengan cara subscribe teman-teman.